Kata orang waktu itu uang, tapi uang gak bisa beli waktu. Menurutku, waktu itu belajar. Lo bingung ya ngeliat orang bingung? Namanya juga warung baru buka. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Apalagi lo, umat Nabi. Kan, Bib, dakwahnya nanti dulu, Bib. Kita tag bumper dulu ya. Yah, ganggu lo. BTB, roll! Bib, haus. Panas banget jalan, Bib, macet. Haus. Lo ngojek ke gurun pasir? Ya, haus banget, Bib. Mau yang seger. Mau yang seger kan? Itu kata kuncinya. Gua ada yang seger. Nih. Apa ini, Bib? Lu cobain. Coba ya, Bib. Iya. Seger, Bib. Ini apa? Nah, itu namanya Fruby. Itu dari madu asli. Makanya manisnya juga enak banget. Oh, enak banget, Bib. Minum sekali lagi ya. Iya dong, habisin. Mubazir. Wah, enak, Bib. Saya balik ngojek lagi ya. Ini nggak apa-apa. Itu mah bagian dari promo gua. Kalau enak, lu beli dong. Ya, ntar ya, Bib ya. Ngojek dulu ya. Yaudah. Ambil duitnya. Ya. Kasih ya, Bib ya. Ya. Pamit, Bib. Ya, lewat tengah ya. Iya, Bib. Warung Madura swasta makin keren aja sekarang. Bahkan udah bisa sponsorin Madura United nih. Warung Madura. Jadi MU apa yang keren? Bukan Manchester United, Madura United. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam. Mau beli. Mek, mau beli apa lu? Mau beli tapi mau nanya dulu. Yaudah duduk aja dulu deh. Oke, boleh. Nah, gini aja. Lo haus nggak? Aus? Nah, gua ada rekomendasi minuman yang seger banget. Apa Namanya tuh? Fruby. Wah, ada yang rasa kurma. Ada rasa kurma. Jadi Rasa yang dulu pernah ada. waduh. Tapi kalau gua mah jualannya jujur. Jadi nih, lo cobain dulu deh gratis Nggak dari diseduh ya, gua. langsung ada ya. Oh, udah barusan Keren gua udah banget seduh. Malah ya. tadi gua udah nyeduh satu. Tapi untung gua punya gelasnya 3. Jadi ada yang buat lo. Tadi udah diseduh orang tuh. Oke, ini buat aku nih. Iya. Ini ya, boleh gak? Iya, boleh dong. Gua keluar ya. Seger banget, Bib, Ruby. Kayaknya enak nih kalau dibawa pulang. Wah, ntar gua iniin deh. Ya lu beli tapi. Serenceng dah. Serenceng. Mek, Aku mau beli tadinya. tadinya mau beli. Tapi mau nanya dulu. Gratis. Mau nanya-nanya. Mau beli bensin. Mau beli bensin. Tapi bisa nggak buat bakar dosa-dosa? Ada sih Apa? yang buat membakar dosa-dosa. Bensin. Bensin. Nama jenisnya bukan Pertalite, bukan Pertamax. Tapi? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Langsung dibakar tuh dosa tuh. Beneran. Jadi wahai orang yang berlebih-lebihan bahkan dalam berbuat dosa, jangan pernah berputus asa. Karena satu istighfar itu menghapus segalanya. Bahkan istighfar itu menghapus bukan hanya dosanya, tapi juga sesuatu yang fisik yang sifatnya berdosa dalam Islam. Contohnya? Tato. Wah. Lu tato istighfar, bahkan tatonya itu seolah-olah hilang, walaupun nggak lu hilangin. Jadi Malah nggak kalau perlu. sekiranya menyakiti, jangan dihilangin. Ya udah terlanjur dihilangin. Ya nggak apa-apa, bagus lah kalau bisa dihilangin tanpa menyakiti. Berarti lebih bagus. boleh ditambah terus abis itu istighfar? Nah itu. Jadi istighfar itu mau 1 juta, 1 miliar, atau 1 triliun kali pun nggak apa-apa. Bahkan justru yang membatasi, apalagi hingga berputus asa dengan istighfar, itu dosa besar. Asalkan tapi tidak dalam konteks dipermainkan. Oh, kalau nambah Tapi kalau tato. kejebak lagi, ya istighfar lagi. Karena manusia kan mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah, lupa, hilaf. Jadi kalau kejebak lagi, gak apa-apa istighfar lagi, walaupun dosanya sama.
atau walaupun dosanya lebih besar. Yang penting ketika istighfar niatnya tidak mengulangi lagi dan kemudian telah menyesali apa yang telah kita lakukan. Oh, berarti nggak boleh kok diulangi lagi. Betul. Kalau memang dari awal niat ya, atau lo udah tahu nanti istighfar lagi aja, itu nggak boleh. Tapi ada bensin yang justru sebaliknya menghapus kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Apa? Bukan pertamax, bukan pertalite. Apalagi tuh? Ria. Ria itu seperti bensin yang Busana. Ria busana. relate lagi gua. Kalau gua bukan Ria tapi Rita. Iya, di kampung gua kayaknya Rita Busana. Mungkin gua salah ya. Dan maklum aja ya. Masa Habib ke Rita Busana ya? Habib ke Rita Busana aneh-aneh aja, ngapain? Tanah Abang lah beli korma. Bukan, itu di kampung. Habib ke Tanah Abang beli korma. Iya. Gua kalau umroh itu nyiapin oleh-olehnya dari Tanah Abang. Bukan dari sana ya? Soalnya Bukan dari ongkirnya sana. mahal, Bib. Kalau bagasinya lewat. Oh iya, kalau bagasinya lewat, jangan lu lewatin dong. Cuman kalau gua kayak ngerepotin aja, kecuali lu beli oleh-oleh yang nggak ada di Tanah Abang. Wow. Makanya kadang orang tuh kalau umroh atau haji, seringkali gelar hajinya atau cerita tentang kemuliaannya ketika umroh itu sepalsu oleh-olehnya, sama-sama dari Tanah Abang. Kayak oleh-oleh gelar hajinya kadang sepalsu oleh-olehnya, belinya di Tanah Abang. Banyak kan orang-orang yang kayak umroh apalagi haji itu cuman buat pencitraan. Ada tuh kemarin, Bib, yang umroh sama sunatin cucu pakai uang korupsi. Nah iya juga kan. Jadi disangka money laundry itu berlaku juga di akhirat. Seolah-olah bisa money laundry untuk uang-uang kita dalam konteks akhirat kan. Padahal ya enggak. Tapi kan hajinya baik, maksudnya umrohnya baik. Umrohnya baik. Korupsinya yang enggak. Korupsinya yang jelek. Tetap nggak dicatat kebaikan dong. Kalau Dicatat bahwa dia telah melakukan umroh. Artinya umrohnya sah. Tapi pahalanya tidak ada. Malah dia mendapatkan dosa. Karena dia mengambil hak orang lain dan kemudian tidak dikembalikan kepada sang pemiliknya. Kalau dia mau menyucikan dirinya dari korupsi, ya uang yang dikorupsi itu harus dikembalikan dan dia kemudian menyerahkan diri kepada polisi untuk diselesaikan secara hukum sehingga tuntas semuanya. Lalu di dalam penjara dia istighfar, selesai itu. Hukum negara selesai, hukum agama selesai, kemudian hukum sesama manusia juga selesai. Jadi lo menyembah Tuhan yang kaya sehingga tidak butuh sedekah dari uang haram untuk mendapatkan perhatiannya tuh. Jadi kalau orang kadang nanya gini kan, gimana kalau korupsi tapi kemudian disedekahkan? Gue sering bilang gini ya, sedekah itu gak mesti uang, gak mesti harta. Sedekah itu bahkan senyuman kepada orang lain, kata Nabi sedekah. Dan sedekah itu jangan, dalam Bib. Kenapa? Janda kalau senyum-senyum ke orang, istrinya marah, Bib. Ya itu, makanya senyum itu kan baik ya, tapi harus dilakukan dengan cara yang benar. Mengucap salam ke orang lain itu baik, tapi kalau di pertigaan jalan ke cewek yang bukan mahramnya, Assalamualaikum ukhti, itu kayaknya gombal, bukan salam yang baik karena dilakukan secara tidak benar. Tapi saya senyum ke orang yang benar, Assalamualaikum Pak RT. Ibu RT marah. Karena lu janda ya? Iya. Gitu. Iya, karena kan ada banyak budaya-budaya di Indonesia itu yang berangkatnya bukan dari nilai-nilai yang benar, tapi dari stigma-stigma aja. Kayak diskriminasi atau stigma negatif kepada janda. Tapi kan istri-istri Nabi janda. Iya, makanya kalau salah satu cara Nabi untuk melawan stigma buruk terhadap janda, justru dengan Nabi menikahi janda. Bahkan istri pertamanya Nabi dalam salah satu riwayat, Sayyidah Khadijah itu seorang janda yang bukan hanya janda, tapi janda yang umurnya sudah lumayan tua. Kayak saya, Beb. Kenapa? Bunda Khadijah, janda 2 kali.
Iya, dalam hal itu ya. Iya. Tapi Sayyidah Khadijah tuh kaya banget. Ya saya belum sih. OTW. Cuman Sayyidah Khadijah tuh salah satu yang gua momentumnya paling emosional dan paling nangis sesenggukan ketika umroh tuh. Saat ziarah ke Sayyidah Khadijah. Karena Oh makamnya di Mekah ya? iya di Ma'la. Iya, ya kalau Nabi di Madinah ya. Kalau Nabi di Madinah, kalau Sayyidah Khadijah tuh di Ma'la. Jadi Sayyidah Khadijah itu menikahi Nabi sebagai orang terkaya di Mekah. Bahkan sepertiga perputaran duit di Mekah itu duitnya Khadijah. Berarti kalau kita mau dapat suami soleh harus jadi janda kaya, Beb. Tidak mesti, Gimana sih tidak mesti, kan lebih ke nilainya ya, bukan kemudian simbol-simbolnya. Jadi Sayyidah Khadijah itu perempuan atau bahkan orang Mekah salah satu yang terkaya pada saat itu. Ketika menikahi Nabi Muhammad. Ketika meninggal sebagai istrinya Nabi Muhammad menjadi manusia termiskin di Mekah. Sehingga untuk beli kain kafan aja duitnya gak ada. Karena semuanya udah dikasih ke Nabi untuk berdakwah. Sehingga kemudian belum sampai di sana selesai. Mau minta sorbannya Nabi Muhammad sebagai kain kafannya. Itu malu. Minta tolong putri tercintanya Sayyidah Fatimah untuk mintain sorbannya Nabi sebagai kafan. Karena katanya beliau merasa belum berbuat apa-apa kepada Nabi Muhammad. Bayangin. Jadi udah ngasih semua hartanya, udah ngasih dirinya bahkan. Lu kemarin umroh kan ya? Alhamdulillah, Bi. Alhamdulillah. Lu ziarah ke Sayyidah Khadijah nggak? Iya. Ziarah ke Ma'la itu? Tapi tidak berhenti di dalam bis kita. Iya, di dalam bis. Bahkan sering ditutup tuh kalau Ma'la. Dibukanya biasanya setelah asar sampai sebelum maghrib. Nah, lu ke sana dari atas bis? Iya. Ziarah? Ziarah. Yang pemakaman gede itu ya? Oke. Terus, lu naik Gua Hiro nggak? Nah, enggak sampai naik. Sampai mana? Di bawah. Sampai bawah. Nah, lu kalau naik tuh, gua naik, turun lagi, langsung sakit gua 3 hari. Karena jarang olahraga. Karena jarang olahraga dan capeknya karena terjangnya. Lebih Padahal itu udah ada tangga. Udah pakai tangga. Ketinggian mana sama Jabal Rahmah? Tinggian Gua Hiro. Gua Hiro ya. Jadi kalau Gua Hiro tuh ya udah apa ya, bukit atau gunung lah disebutnya. Tapi kan pakai tangga. Lu bisa beli makanan di tengah jalan tuh, banyak yang jual makanan dan minuman. Di tengah jalan naik tuh sampai atas masih ada yang jual makanan dan minuman. Terus gua berangkatnya sengaja sebelum subuh biar gak panas. Terus bisa berhenti-berhenti dan lain sebagainya lah. Tapi gue masih naik turun sekali sakit. Sedangkan Sayyidah Khadijah itu setiap hari naik turun Gua Hiro untuk ngirim makanan, menemani Nabi Muhammad yang sedang berduaan dengan Tuhannya, kholwat di Gua Hiro. Bayangin tuh. Jadi perjuangannya. Nah, seringkali tapi janda itu terstigma negatif. Tapi kan bukan cuma janda ya yang terstigma negatif. Soalnya duda nggak terlalu negatif. Ya, karena dasar budaya kita lebih ke patriarki sih. Lebih kan menganggap perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. Kayak seringkali yang dipersalahkan pertama kalau terjadi perceraian biasanya perempuannya gitu ya kan. Oh iya bener. Iya kan? Iya banget. Iya banget. Terus tapi ada banyak lah yang terstigma begitu. Baik negatif maupun positif. Kalau yang negatif misalnya cewek kalau bertato, wah udah pasti negatif nih. Padahal ya tato memang negatif. Tapi bukan berarti kalau orang bertato pasti mabok, pasti begini dan begitu. Pasti. Tapi itu pasti, Bib. Kan Bisa jadi biasanya kan kalau udah nato tobat. kan mabok dulu. Tapi kan banyak yang tato sebagai seni. Iya sih. Bahkan banyak, gue diceritain Onat tuh, orang yang minum minuman keras, walaupun dalam Islam, walaupun setetes itu gak boleh, tapi minum gak sampai mabok, cuman sekedar untuk penghangat badan, sekedar untuk mencairkan suasana.
Tapi ngapain mencairkan suasana pakai minuman keras, pakai Fruby dong. Weh. Kalau gue pakai Fruby aja seger banget. Iya ya. Tapi itu bisa pusing-pusing nggak? Enggak lah, justru ini makin seger. Lu gak pusing, ngapain nyari pusing? Lah kan Lu gak usah dicari pusing juga, udah pusing sendiri urusan banyak di luar sana. Iya ya. Kenapa orang beli minuman beralkohol cuma untuk pusing ya, Bib? Itu yang gue bilang waktu itu ke Onat. Lu nih menjadi mulia kalau dalam Islam karena diberi satu privilege, yaitu sebagai makhluk yang diberi akal. Nah, sedangkan lu meminum khamar itu menghilangkan akal. Khamar itu secara bahasa, kalau dalam bahasa Arab itu artinya menghilangkan akal. Jadi ngapain? Tapi Dan bener kata lu, itu kan pintu masuk untuk kemana-mana ya. Orang kalau udah kehilangan akal, maka keputusan-keputusannya jadi gak rasional. Akhirnya natu, bahkan merkosa orang, bahkan bunuh orang akhirnya. Atau judi lah. gimana dengan Julaibib? Apa? Julaibib apa siapa? Nuaiman. Nuaiman. Ya, Nuaiman. nah ini. Makanya gue bilang kan. Ada stigma yang negatif, ada stigma juga salah, yang positif. Contohnya apa? Oh, cewek kalau udah berkerudung kayak baik semuanya. Seolah-olah semuanya baik. Ya enggak, berkerudung baik. Tapi apakah kelakuannya? Apakah omongannya? Bahkan ada orang yang berkerudung tapi sejatinya dia telanjang. Karena omongannya jelek, karena sikapnya jelek, karena matanya jelek, melihat hal-hal yang haram dan lain sebagainya. Jadi, Nuaiman, urusan mabuknya tetap salah dan Nabi hukum itu. Tapi hatinya, dia adalah seorang yang sangat mencintai Tuhannya dan Nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Jadi itu ya dua hal yang sama-sama dihukumi. Urusan mabuk ya dihukum sama Nabi. Berarti nggak apa-apa kita mabok tapi tetap cinta Allah. Tidak begitu ya. Justru itu titik kritisnya kepada Nuaiman. Dia pecinta Nabi Muhammad, tapi dia juga mabuk. Agak aneh menjadi pertanyaan. Seharusnya dia itu nggak mabuk. Tapi diceritakan bahwa dia pemabuk yang fair. Dia ketika mabuk, dia lapor ke Nabi Muhammad mabuk dan minta dihukum kepada Nabi Muhammad. Dan yang kemudian menyelamatkan dia adalah rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Nah, tapi kalau seandainya dia nggak mabuk, ya tentu itu jauh lebih mulia, jauh lebih indah. Tapi di dalam riwayatnya dia masuk surga, Bib. Iya, karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Jadi hukuman alkoholnya? Gini, lu selama gak syirik, apalagi cinta Nabi Muhammad, ya lu pasti masuk surga. Karena miftah babil jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci pintu surga, itu ya lock-in tadi. Syahadat. Nah, perkara lu melakukan kejahatan-kejahatan, yaitu akan dibersihkan dosa-dosa lu di neraka. Tetap masuk neraka dong. Tetap masuk neraka. Tetap masuk surga, tapi lewat neraka. Ada yang nggak lewat neraka. Ada yang lewat nerakanya lama, ada yang lewat nerakanya cepat, dan lain sebagainya. Jadi artinya proporsional semuanya tuh kalau dalam Islam. Jadi semuanya diletakkan secara adil. Nah, lu yang umroh kemarin, cerita dong. Itu umroh keajaiban, Bib. Ya, semua umroh keajaiban Iya, karena pasti. maksudnya gratis. Kecuali yang korupsi gitu. tuh. Oh iya tuh. Parah banget itu, Bib. Terus? Itu gratis, jadi Gratis. ikut giveaway gitu. Lu ikut giveaway atau lu sebagai KOL ditawarin? Enggak, ikut giveaway. Oh, sebenarnya ikut giveaway. Iya. Ada giveaway umroh terus lu ikut. Iya. Sebenarnya nggak cuma giveaway umroh, kayak giveaway dapat apa, aku sering-sering ikut. Tapi nggak Sekarang pun lu sering ikut. Tapi nggak pernah dapat. Kenapa? Nggak tahu. Enggak, maksudnya kenapa lu ikutan begituan? Buat kebutuhan gitu, lu butuh duit gitu. Enggak. Oh, lu Mencoba seru-seruan aja. peruntungan. Mencoba Oh, peruntungan. lu seru-seruan aja. Seru. Tapi Iya, karena lu seru-seruan aja. ikhtiar juga kan kalau umroh. Iya. Siapa tahu dapatnya dari jalur ini gitu loh, Bib. Terus itu giveaway-nya di mana? Giveaway-nya di Instagram. Lu centang biru dong. Belum centang biru sampai sekarang. Oh. Jadi aku nabung uang buat umroh. Ber 30% nih Iya. di travel ini nih.
Di travel tempat lo dapat giveaway. Iya, makanya kan aku follow dia karena aku nabung di situ. Lo nabung udah dapat 30% dari seharusnya. Tiba-tiba dia posting ada giveaway umroh gratis. Untuk berapa orang? Untuk 1 orang. 1 orang. Terus? Aku ikut. Suruh ngapain lo? Posting foto dari travel itu. Posting foto Foto Ka'bah. Foto Ka'bah doang. Iya. Suruh posting. Posting di Instagram. Di Instagram lo. Terus mention dia travelnya. Iya, ada hashtagnya segala macam. Terus travelnya apa? Travelnya itu Venture Travel. Terus pokoknya lo posting semua tentang umroh gitu atau Ka'bah, spesifik Ka'bah dan alasan kenapa lu mau umroh gitu. Oh iya, itu berarti nyeleksinya di sana. Mention, iya di ininya. Terus pengumumannya lama, Bib. Kayak sebulan apa 2 bulan gitu. Sampai lo udah lupa? Aku juga udah lupa itu pernah ikut itu. Oke. Dan yang ini banyak pas lo kirim. Lihat hashtagnya banyak. Hashtag Wah, ini udah mah banyak ratusan banget. orang lah, terserah Allah dah ini mah gitu. Yang penting kan udah nyoba nabung kan. Iya. Tiba-tiba pas 2 bulan kemudian, selamat gitu. Anda mendapatkan giveaway gratis. Kira-kira itu dipilih karena lo influencer yang lumayan followersnya atau enggak? Kira-kira itu dipilih karena Allah rindu saya, Bib. Kan Habib yang bilang, lo dirindukan Allah waktu itu. Betul sih. Kayaknya itu. Iya, gue yakin bahwa haji dan umroh itu panggilan. Siapa yang ingin ditemui oleh dia, maka dia akan dipanggil oleh Tuhan dan dimampukan untuk berangkat ke sana. Tapi siapa yang mau atau bahkan mampu, tapi kalau tidak ingin ditemuinya, maka walaupun ke sana dia tidak akan bertemu dengan Tuhannya. Walaupun banyak duit gitu ya. Walaupun banyak duit. Makanya di mana saat Mekah atau Madinah, lo akan ketemu banyak orang tua. Padahal umroh itu kan ibadah fisik ya. Bahkan banyak orang yang udah gak bisa jalan loh, pakai kursi roda. Terus banyak anak kecil. Banyak orang sakit. Banyak orang miskin. Bahkan haji pun banyak orang miskin. Jadi yang dipanggil itu bukan hanya yang mampu, tapi yang ingin ditemuinya pasti dipanggilnya dan dimampukannya gitu. Makanya muncul kayak umroh giveaway gitu ya. Dan akhirnya berangkat ke sana kapan? September kemarin sampai Oktober. Berapa hari? 12 hari? 9. Oh, 9 hari. Itu pertama kali lo umroh? Pertama kali. Dan itu nggak keluar uang sama sekali, Bib. Oh iya? Semuanya, perlengkapan. Jadi karena wifi. Pakai kris? Enggak, wifi yang buat internet di sana ada yang endorse. Baju-baju gamis ada yang ada yang ngasih. Iyalah, orang ngelihat lo mau umroh langsung pada berlomba-lomba kan untuk bantuin. Iya. Karena wah ini cewek mau taubat nih. Lu gak lihat tuh tatonya tuh. Kita pasti banyak orang yang ini sih kayak pengen dapat keberkahan dari lu. Karena kan gila, orang taubat itu salah satu pintu orang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan mau mensucikan dirinya. Jadi ya lo bukan orang yang tobat sih, menurut gue orang yang terus mensucikan setelah bertobat. Mudah-mudahan. Ya kita juga kan, semua orang juga begitu. Karena tidak lepas dari salah dan dosa. Nah, lo akhirnya ke sana. Sana, Bib. Bahkan kayak semuanya tuh kayak mudah banget gitu, Bib. Kayak ada yang ngasih duit buat jajan di sana. Gitu-gitu, Bib. Semua dari A sampai Z lo gak keluar duit? Enggak. Oleh-oleh? Oleh-oleh beli di Tanah Abang. Oh, beli sama abang. Karena nggak muat, saya beliin baju bocil kan. Iya, buat anak-anak buat anak-anak, beliin unta-untaan gitu. Oh, unta-untaan. Iya. Jadi, kayaknya di Tanah Abang ada deh unta-untaan loh. Ya, tapi kan pengennya yang made in sana, Bib. Oh, gitu. Kayaknya yang di Tanah Abang juga made in sana. Iya, ngapain repot ya. Tapi itu penuh buat tapi anak aja. Tapi unta-untaan tuh khas oleh-olehnya emak-emak kepada anaknya iya, sih. Iya, betul. Yang bisa bunyi. Iya, itu khas banget sih. Gua kalau lihat orang di umroh tuh pasti pada beli ituan semua.
bawa minyak zaitun, Iya. bawa ati onta gitu-gitulah Beb. Jadi penuh kopernya, jadi oleh-olehnya beli Tanah Abang. Zam-zam dapat lu 5 liter. Dapat 5 liter. Tapi aku puas di sana setiap apapun minum air Zam-zam. Iya. Terus lu berarti berangkat sama rombongan travel Rombongan itu? travel. Nangis nggak pertama lihat Ka'bah? Dari di pengumuman selamat itu udah nangis Beb. Nangis sepanjang hari nangis. Sepanjang hari sampai besok tanggal sekian kita berangkat, nangis lagi. Di bis pertemuan pertama nanti mau berangkat, nangis. Di pesawat nangis. Landingnya di mana lo? Landingnya di Jeddah apa Madinah? Jeddah. Di Jeddah. Terus? Jadi langsung ke Mekah dulu. Iya. Cerit. Wah, nangis semuanya sampai hotel nangis. Selamat datang di Mekah Al-Mukarramah. Iya. Nangis terus. Nangis ya. Lihat Ka'bah pertama kali nangis karena Nangis. Lu lihat Ka'bah pertama kali lewat yang eskalator itu? Iya betul. Jadi pertama gak kelihatan, makin turun lu deng tiba-tiba Ka'bah ya. Karena ditakut-takutin kakakku Beb. Katanya nggak bisa ngelihat Ka'bah. Lu banyak dosa, ntar lu di sono lu nggak bisa lihat Ka'bah, ntar lu tiba-tiba ngapain dosa lu dibales semua digituin Beb. Iya. Jadi takut kan, Pak iya ya, ya Allah dosa banyak, apa belum diampunin gitu kayak katanya maaf ngampun gitu. Sempet mikir gitu. Tapi bisa lihat Ka'bah, berarti aku bisa lihat Ka'bah gitu. Itu di antara mitos-mitos tentang Ka'bah tuh. Berarti itu mitos? Iya ya lah. Nggak bisa lihat Ka'bah itu mitos? Mitos lah. Ada orang teriak-teriak depan Ka'bah Beb yang buka jilbab? Ya itu halusinasi aja. Itu bukan halusinasi, disebutnya apa ya? Jadi ada banyak tuh kasus ketika gue jadi petugas haji. Jadi ada orang-orang tuh khususnya yang tua itu yang kayak jadi lupa ingatan gitu. Karena tua. Tidak semesti karena tua. Pokoknya ketika orang itu mendapatkan kondisi yang menyebabkan dia shock, kemudian dia tuh kayak kehilangan kontrol atas dirinya. Kayak ngelihat keluarganya, nggak ngelihat Ka'bah lah. Mau ngelihat Ka'bah ada 2, ada 3, itu tergantung kondisi mentalnya. Tapi kalau secara keagamaan, Allah itu justru selalu rindu kepada kita, apapun keadaan kita. Bahkan ketika sampai detik akhir seorang pelacur, tetap Allah bukakan pintu bagi taubatnya, sehingga kemudian di akhir hayatnya dia ngasih minum anjing yang kehausan dengan sepatunya. Jadi justru karena lu penuh dengan dosa, berangkatlah ke Ka'bah untuk menyucikan diri lu dari dosa. Justru karena lu kotor, berangkatlah ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Jadi itu diantara mitos-mitos tuh. Istilahnya apa ya kalau waktu itu ya? Jadi ada istilahnya tuh untuk apa? Orang-orang yang itu kayak orang betul-betul kayak orang gila, Mek. Iya. Aku Selama di sana. Iya. Bukan, maksudnya gue ngelihat langsung. Sampai itu dikunciin dari luar di dalam kamar. Karena kalau enggak, dia itu hilang. Kadang mecahin ini, mecahin itu. Kenapa ya, Beb? Dan itu ya bukan gila loh. Karena ketika kadang masih di sana, kalau udah kita obati, ajak ngomong, akhirnya sembuh. Kadang kalau udah balik ke kampungnya sembuh, dan lain sebagainya. Itu yang dibilang orang-orang balasan dosa-dosa kita bukan? Ya enggak, itu mah kondisi mental aja. Kadang ditunjang oleh kondisi fisik yang capek, yang lelah, atau kondisi cuaca yang ekstrim. Betul. Kalau balasan dosa-dosa, koruptor yang kemarin umroh harusnya begitu kan? Begitu. Tapi dan kalau Allah mau bales mah nggak nunggu lu ke Ka'bah, lu disamperin sama Allah, nyuruh malaikatnya. Mau di Tanah Abang juga lu disamperin. Ya artinya enggak lah, nggak gitu konsepnya. Kadang emang orang tuh bikin-bikin, nggak ngerti agama, sok tahu, akhirnya jadi kacau. Biasanya juga itu dipengaruhi oleh apa, travel tuh bikin cerita-cerita. Terus apalagi yang ini pengalaman lu di sana? Di sana aku nggak banyak-banyak di hotel ya, di masjid. Tiap pertama kali umroh dulu, besokannya umrohin badalin umroh, besokannya badalin abang almarhum. Jadi 3 hari tuh umroh terus. Jadi pertama umroh sendiri. Umroh sendiri. Terus yang kedua ibu. Badalin ibu. Yang ketiga. Badalin abang. Yang keempat umroh yang mau ninggalin Ka'bah itu. Oh ya, umroh wada, tawaf wada. 4 hari di Mekah. Oke, 4 hari. Berarti 1 hari 1 umroh.
Oh, lu gak kuat sehari lebih dari 1 umroh ya? Memang boleh, Bib? Gue sehari beberapa kali umroh lah. Kalau boleh saya harusnya banyak. Lah, yang bilang nggak boleh siapa? Saya pikir kan harus ngambil Mikot. Mikot dulu. Ya, yang penting ngambil mikot. kan travelnya ngambil mikotnya sehari Oh, sekali. itu kan urusan travel, bukan soal boleh atau tidaknya secara. Berarti boleh Lu sebenarnya. naik taksi aja kan cuman ambil mikot itu mungkin 200.000. Oh, harusnya Apalagi kalau musim-musim umroh yang nggak rame. Lu rame nggak kemarin? rame. Rame menurut lu kali. Lu tahu bedanya rame dan sepi umroh nggak? Desek-desekan. Full Ka'bahnya. Kabahnya desekan, tapi nggak nyampe Iya, pinggir-pinggirnya. berarti nggak begitu rame. Seharusnya tuh mas 150.000 juga nyampe ambil mikot. Saya nggak tahu, belum tahu, Bib. Belum tahu. Nah, terus lu sehari sekali. Sehari sekali. Oke. Terus Berarti tahun depan saya sehari 2 kali umroh. tahun depan lu mau umroh lagi? Jadi tabungan saya kan masih utuh tuh. Oh iya. Saya lanjutin tabungannya Terus buat tahun depan. buat tahun depan. Kalau sampai cukup, Oh. kan masih Lu pertama kali nabung kapan? udah 2022 apa ya? 2022, Bib. Kenapa tiba-tiba mau nabung umroh? Sebenarnya udah nabung, tapi karena Allah belum kangen kali ya, Bib. Jadi kepake lagi. Lah kalau nabung kan di store ke sana. Iya, baru kepikiran nabung ke travel Oh. pas 2022 itu. Iya, iya. Tadinya Awalnya megang nabung sendiri. Kepake mulu kan, kepake mulu. Apa yang bikin lu pengen umroh? Apa ya, Bib? Pengennya sih haji furoda, Bib. Tapi belum dapat rezekinya nanti. Iya, dan kayaknya nggak ada ya haji furoda giveaway ya. Jadi kayaknya lu harus kaya deh. Dengan berharap giveaway. Kayaknya Raffi Ahmad juga nggak dapat giveaway dari haji furoda tuh untuk haji furoda. Pengen aja, pengen. Siapa sih, Bib, yang nggak mau ke sana, Bib? Iya, semua orang hatinya pasti mau ke sana, tapi kan kesadaran itu nggak tiba-tiba muncul. Biasanya ada sesuatu yang men-trigger kita. Akhirnya kok. Kalau gue ya misalnya ya, gue tuh ngerasa gue itu belum mampu untuk ke sana. Kok belum Untuk, iya belum Kan belum. udah haji ya, Bib? Iya enggak dulu sebelumnya. Oh, sebelum. Jadi tuh gue ngerasa gue nih belum mampu untuk berangkat umroh. Walaupun secara ekonomi udah mampu, secara finansial udah mampu. Bukan gue mampu bayar ya. Maksudnya saat itu udah banyak orang yang mau berangkatin gue umroh gratis gitu. Tapi gue ngerasa gue kayaknya belum mampu secara spiritual, secara mental gitu. Akhirnya gue pertama kali umroh karena diajak guru gue Habib Cinda. Jadi gue umroh akhirnya sama beliau. Terus ketika haji, gue juga ngerasa gue kalau nabung haji masih kapan gitu. Kemudian mau haji furoda juga menurut gue terlalu mahal untuk kemudian sekedar gue nyari pahala haji, padahal itu bisa gue bagi-bagikan ke orang. Mending gue ya udah nabung untuk haji reguler aja sebagai simbol gue telah niat haji. Tapi tiba-tiba gue dikasih kesempatan tahun 2023 untuk jadi petugas haji. Dan akhirnya jadi petugas haji. Dan ya mungkin ya tadi ya, karena siapa yang merindukannya pasti dipanggil olehnya dengan cara yang tidak terkira-kira dan begitu indah. Akhirnya betul-betul sesuai dengan keinginan gue kan ngerasa gue gak pantas nih untuk berangkat haji nih, karena masih banyak loh orang yang lebih pantas berangkat haji dari gue. Tapi mereka belum dapat kesempatan. Tapi di sana justru gue akhirnya membantu orang-orang yang telah lama ingin haji untuk memaksimalkan ibadahnya. Karena haji ramah lansia tahun 2023 tuh. Jadi gue bantuin orang-orang lansia untuk melakukan ibadahnya di sana. Oh. Bahkan ada satu bapak-bapak tiba-tiba manggil gue di hotel. Nak gitu. Dia manggil gue. Haji. Enggak, manggilnya nak kan, dia kayak orang Jawa gitu. Nah, gitu. Orang Jawa. Kata gue, gak kenal gue nih. Manggilnya bukan Bib. Nak nih, gimana cara ngasih taunya kalau followers gue udah 6 juta ya. Enggak, gue dateng, terus kata dia, saya pengen ketemu Allah di Ka'bah, tapi saya belum suci. Bisa tolong bantu sucikan saya enggak? Jadi dia tuh Wudu. bukan.
Sucikan tuh apa gitu? Maksudnya Mandi. jadi dia buang air udah di celananya gitu-gitu. Oh. Wah, pekerjaan nih kata gue. Tapi udah akhirnya gue lakukan. Cuman dari sana gue mikir, wah, gue ngebersihin orang tua gue aja belum pernah, karena orang tua gue belum sampai setua di tahap itu. Tapi alhamdulillah dapat kesempatan untuk kemudian membantu proses haji dan umrohnya orang-orang tua itu, yang menurut gue itu sesuatu yang agung. Karena ada seorang di zaman Nabi Muhammad yang mendapat salam khusus dari Nabi Muhammad, kemudian para sahabatnya diminta untuk meminta doa kepada orang ini, padahal Nabi Muhammad bisa mendoakan sahabatnya ini. Kemudian Nabi Muhammad juga menyebut dia ini manusia langit karena keagungannya. Karena Uwais Al-Qarni. Karena apa? Menghajikan ibunya dengan digendong. Jadi gue mikir, wih, berarti siapa saja yang membantukan orang tuanya, apalagi orang tuanya orang lain, itu begitu mulia. Makanya gue kalau di sana tuh suka, ya udahlah kalau ada orang, khususnya orang tua, perempuan, atau orang yang berkebutuhan khusus, itu kalau butuh bantuan ya gue bantulah. Kan suka ada aja kan di sana ya, orang-orang random yang biasanya tersesat kadang tuh. Karena tersesat di sana tuh gila sih. Beberapa tahun yang lalu rata-rata ketersesatan orang sampai ditemukan saat haji dari jamaah haji Indonesia itu Lansia. Iya, lansia itu 3 hari. Oh. 1 sampai 3 hari. Karena Tapi pas 2023 udah 8 jam. Karena saking susahnya. Gua aja pernah tersesat itu dari duhur sampai tengah malam. di Mekah. Di Ka'bah. Di Ka'bah. Jadi gua kan selalu dari sisi Ka'bah yang apa? Yang ini, yang sa'i, sisi sana tuh. Jadi dari sisi Safa Marwah. Nah, dari sisi sananya gue gak pernah, dari sisi sebaliknya. Nah, gue pernah tiba-tiba tersesat di sisi sana, gue ngafalin 1 jalan doang, pas gue balik lewat jalan itu, ternyata jalan itu sudah ditutup-tutup, kan sering jalan dialihkan ke sini. Nah, akhirnya gue nyoba jalan lain dan akhirnya tersesat tuh. Itu 12-an jam lebih. Gue tersesat. Sebenarnya sih gue bisa aja ya minta Sherlock Hotel ke teman gue. Cuman kan gue petugas. Seharusnya gue ngasih jalan kepada orang yang tersesat. Kalau guanya yang tersesat kan bisa jadi aneh banget katanya wanitianya. Iya juga. Walaupun itu bukan tugas gue. Jadi ada memang yang tugasnya, kalau gue lebih ke ngurusin media. Ada yang tugasnya memang ngurusin orang yang tersesat. Nah, pas di Madinah gimana, Mek? Nangis lagi. Nangis lagi. Seperti hari-hari Apa sebelumnya. bedanya Mekah dan Madinah? Aku ngerasanya kalau Mekah tuh kayak tempat perjuangan gitu loh, Bib. Kayak tempat kita berfisik, ibadah fisik. Kalau Madinah tuh tempat kita romantis, damai. Iya. Dan secara manusiawi, kalau gue sih lebih mendapatkan feel di Madinah. Ya? Iya, betul. Mungkin karena suasananya. Madinah itu kan lebih nggak crowded ya. Kalau Mekah kan, crowded sekali. Gini-gini, saking penuhnya tawaf kan Iya. suka adu-adu badan. Iya. Kalau di Madinah kan tenang, damai. Yang lu lakuin di Madinah ngapain? Ibadah aja. Iya, maksudnya ibadahnya ngapain biasanya? Nah, kayak Selain sholat kan di waktu-waktu sholat tuh diperbanyak terus ngaji. Terus ke Raudhah dapat sebentar. Berapa kali? Sekali. Terus gitu-gitu aja. Sering dapat makanan ya, sering dapat kayak Makanan gratis. Orang-orang sedekah gitu ya. Iya, maghrib biasanya. Maghrib, Isya, hari Jumat yang paling sering karena aku dapat hari Jumatnya di Madinah, Bib. Kalau maghrib tuh biasanya hari Senin dan hari Kamis itu pasti ada buka puasa Sunnah, ya? gratis untuk yang puasa sunnah. Tapi yang nggak puasa juga nggak apa-apa karena kan banyak banget. Itu kan tiba-tiba dibagi aja ke orang yang sholat. Iya. Kalau gua tuh kalau di Madinah sukanya ngelihat kubah makamnya Nabi Muhammad aja. Udah Yang hijau. aja. Yang hijau. Udah ngeliatin aja. Gue suka gitu. Tapi kalau dari sisi yang perempuan
agak nggak kelihatan ya? Iya. Nggak aku kelihatan. dari sisi pintu 336. Iya. Jadi kita harus muter jauh dulu. Iya, muter jauh kan. Iya. Jadi lebih sering di dalam masjid aja, nggak terlalu kesana sekali-sekali. Tapi aku suka pergi-pergi sendiri gitu, Beb. Di Mekah, di Madinah, terus ketemu kawan-kawan baru gitu. Ketemu kan baru gimana? Kayak ada orang dari Mesir, ada orang dari Turki. Lalu ngomong gitu sama orang itu. Kita ngobrol pakai translate. Translate gimana? Pakai HP lo? Iya. Oh iya. Jadi mereka tuh selalu ngajak ngomong aku duluan karena tato kali ya, Bib ya. Oh iya, mereka kayak kepo lah ya. Iya, dari wudhu udah diikutin nih. Aku duduk di mana tiba-tiba ada dia di sebelah. Terus dia penasaran deh. Iya, ada satu orang. Preman taubat nih katanya. Cewek lagi. Ada orang Mesir satu, Bib. Karena cowok aja bertato tuh kalau lagi tawaf banyak orang yang kepo. Iya, yang apalagi ini ngeliatin cewek kan. ya. Set, gitu kan. Terus Ternyata orang Mesir ini nanya, tapi dia nggak ngerti bahasa Dia cewek? Inggris. Iya, cewek. terus Dia nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Indonesia. Jadi kita ngobrol pakai Google Translate. Terus dia tanya, kenapa? Why gitu. Terus aku bilang taubat. Aku bilang masya Allah. terus langsung dia nulis tulisan Mesir gitu, Bib, yang artinya gini. Kamu tahu nggak baca ayat kursi setiap sholat bisa menyampaikan kamu ke surga, jaraknya cuma kematian gitu. Iya. Dia ngomong gitu, Bib. Terus dia masih muda banget, Bib, jauh banget di bawah saya, masih 20-an mungkin. Tapi aku dikasih nasihat sama anak segitu, jadi langsung malu. Terus kita follow-followan, terus kita sering bareng ke masjid gitu. dia dapat giveaway juga umroh. Enggak ya. Sama keluarganya. Kira. Lu kalau mau sambil minum aja, Bang. Iya, Bib, ini mau dibawa ke tumbler. Ntar gue iniin lagi deh. Rubinya gue kasih buat lo. Setrek. Enggak setrek dong. Anda kayaknya demen yang gratisan. Umroh aja gratis Anda. Nah, terus di Madinah tuh. Jadi kebanyakan ya udah ngaji, sholat gitu. Sholat. Ini nggak biasanya tuh kalau di sana ada cerita-cerita yang apa kayak gue gak dapet nih di tanah air, pasti gini-gini dapatnya di tanah suci. Lo ketemu yang gitu-gitu nggak? Iya. Tapi aku nggak tahu ini harus aku percaya apa enggak, Bib. Positif nggak bagi diri lu? Di Mekah, tapi di Mekah aku kan pertama kan umroh, yang kedua kan badalin umroh ibu. Tapi aku kan ya biasalah pengen lihat ibu gitu kan. Jadi pas aku tawafin, kan itu udah diniatkan untuk ibu segala macam, aku tawaf, Bib. Tawaf. Terus ada ibu-ibu di pakai baju hitam-hitam di pinggiran orang sholat gitu. Mirip banget sama ibu aku. Dia senyum. Terus aku pikir enggak, itu mah mirip doang. Terus aku yang kedua muter masih ada di situ, senyum. Ketiga masih ada di situ, keempat sampai ke terakhir. Maksudnya dia diem gitu? Diem. Nggak sholat, nggak ngapa-ngapain. Dia cuma berdiri gitu? Iya, sambil senyum. Terus satu kali puteran lu ketemu lagi orang itu? ketemu di posisi yang sama. Di deket kita begini itu loh, Bib. Iya. Iya. Sekarang aku Di ini apa rukun Yamani? rukun Yamani. Iya, rukun Yamani. Yang hijau-hijau kan? Iya. Terus pas udah tawaf selesai, nggak ada lagi orangnya. Hilang. Hilang. Berarti ibu lu ngontrol lu tawaf tuh. Gue gak percaya nih anak bertato nih bisa tawaf nih katanya. Tapi itu kayak hal yang itu ibuku bukannya gitu loh, Bib. Tapi mirip gitu loh, Bib. Dan 7 kali ada terus tuh. Ada terus dan senyum, dan aku tahu persis senyumnya dia. Kalau kata Nabi Muhammad kan, mimpi itu kalau baik bagi lo, ya udah, maka jadikanlah itu sebagai motivasi yang baik. Kalau jelek itu datangnya dari setan, nggak perlu lo percaya. Menurut gua ya ini analoginya ke sana. Selama itu positif buat lo kan, memberi semacam minuman untuk dahaga kerinduan lo kepada ibu lo, yaitu sesuatu yang baik-baik aja. Jadi sebelum dia meninggal tuh aku pernah ngomong, Bib, Ma nanti kita umroh ya gitu. Tapi keburu meninggal saya belum dapat, gitu. jadi saya gantinya dengan badal. Itu pas batalin mak lu, ibu lu ya? Iya, ngelihat ibu pas badalin ibu. Pas aku umroh pertama nggak ada kejadian Nggak itu. ada. Pas badalin ibu baru ada kejadian itu. Terus sengaja aku pakai baju dia. Jadi
dari rumah tuh gamis dia aku bawa, nanti aku buat umrohin badalin ibu mau pakai baju itu. Dia. Gitu. Gitu. Berarti ibu lu meninggal kapan? 2000 tahun kemarin baru setahun. Oh, baru setahun. Berarti lu simpen tuh gamisnya. Iya kan yang sebagian udah pada dikasih orang kan. Ada satu yang aku keep. Simpan. Terus lu pakai itu. Dipakai itu. Berarti lu secinta itu sama ibu lu ya? Cinta tapi udah terlambat loh, Beb. Karena aku dulunya bandel banget melawan orang tua segala macam. Jadi sisa-sisa akhir hayatnya doang yang aku dapat karena aku anak bungsu. Waktu dia sakit dan mau meninggal tuh aku yang ngurus. Tapi aku dapat waktu segitu doang. Segitu doang gitu. Dari dulu kemana aja gitu loh, Beb. Tapi kan waktu itu bukan soal kuantitas, soal kualitas kan. Di akhir-akhir kan kalau baik ya berarti husnul khotimah elunya juga. Maksudnya lu bukan hanya ibu lu yang jadi baik dalam kematiannya, tapi lu juga jadi baik di akhir-akhir hidup ibu lu kan. Yang penting kan itu. Tapi waktunya terlalu singkat gitu loh, Beb. Ya kan sekarang pun tetap bisa lu berbakti. Di antaranya itu berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal itu selain mendoakan, melakukan apa yang dilakukan dari kebaikan. Misalnya ibu lu biasa sedekah Jumat, lu lanjutin dengan. Tapi dia dulunya Kristen, gak usah dilakuin. Ya, kan Kristen. Yang ketiga, bikin sesuatu yang baru dari kebaikan yang diniatkan kepada ibu lu. Salah satunya ya, tadi umroh. Badal. Nah, ibu lu dulu Kristen. Oh ini yang bikin rusuh ya. Jadi gue sama Mega itu dia jadi gue ada login off air sama Onat. Kemudian Mega itu di M-Block Space jadi hostnya. Terus si Onat nih buru-buru udah harus pergi dia ke klub. Ya, habis menemani saya dakwah, menemani setan. Jadi dia mau buru-buru pergi ke klub. Terus sebelum tutup acara itu host masuk tuh, ada Mega masuk waktu itu. Kemudian di tengah buru-buru, kemudian Mega masih nyelipin jokes waktu itu. Nggak nyelipin, Bib, nimpalin karena Onat nanya. Emang lu nggak apa-apa ya kalau ada orang Kristen di sini di acara Maulid gini? Terus aku bilang nggak apa-apa kok, mamaku juga Kristen, tapi masuk Islam gitu. Terus orang-orang pada ketawa. Terus Onat nanya ya waktu itu? Enggak, aku nanya, tahu nggak kenapa? Oh iya, ya itu kan lu yang inisiatif sendiri. Kalau Onat nanya, tahu nggak? Siapa tahu Onat kenapa? Siapa tahu Onat mau tahu gitu loh, Bib. Nah, dia nanya, tahu nggak kenapa? Kata Onat, kenapa tuh? Gitu. Kenapa tuh? Ya disamber sama Onat ya. Kenapa? Karena kata ibu gua. Karena kata mamaku Yesus juga Islam gitu. Itu ada yang ngerekam, ada yang ngasih ke aku, terus aku foto, aku masukin Instagram. Dengar ya, gue ngecek videonya nih. Di TikTok udah 4 juta itu. Gila, 4 juta di TikTok. Di Instagram, tungguin ya, gue cek. Di Instagram nih. Di TikTok Habib kagak sapuin, kagak ada komen. Di Instagram 500.000. Nah, gue tuh kayak udah gak fokus. Gue fokusnya cuman gimana menyelesaikan acara karena gue merasa bertanggung jawab untuk Onat menyelesaikan ini dengan enak gitu. Jadi gue gak sempet nyapuin, tapi ya udahlah karena nggak ada yang ngerekam juga menurut gue, dan kalaupun direkam gue udah bilang nggak usah di share, udahlah ya. Jadi nggak sempet gue sapuin dalam arti gue jelasin. Tiba-tiba sehari setelahnya Mega ngeposting. Nggak tahu kenapa gue kok tahu ya. Lu mention gue ya? Enggak. Jadi pokoknya lewat di IG gue. Kemudian itu masih awal-awal. Wah, gue tahu nih, ini kalau nggak gue sapuin bisa jadi ada orang yang salah paham nih. Akhirnya gue sapuin tuh. Iya, kalau dalam keyakinan Islam itu sebagaimana yang dijelaskan ibunya Mega dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 52 bahwa Yesus atau yang diyakini sebagai Nabi Isa dalam Islam itu adalah seorang Muslim, karena inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah itu hanya Islam. Jadi mau dari Nabi Adam
sampai akhir kiamat itu agama ya cuman Islam. Adapun Nasrani dan Yahudi sebelum Islam itu diturunkan sebagai agama bagian dari Islam dengan syariat khusus untuk kaum tertentu dan zaman tertentu, karena setiap zaman pasti ada tantangannya sendiri. Kalau ditanya, lah emang setelah Islam turun di zaman Nabi Muhammad kan pasti ada tantangan lagi. Ya tetap ada tantangan, karena itu pintu istihad tetap dibuka. Makanya kemudian ada madhab-madhab dengan segala perbedaannya itu kan untuk menjawab tantangan-tantangan di setiap waktu dan di setiap zaman. Jadi gue sapuin lah gitu. Karena gue tahu tuh bakal rame nih yang nonton, feeling gue. Dan khawatirnya jadi meganya yang kena head speech gitu. Tapi aman ya? Aman, Bib. Aman. Yang nggak aman apa? Yang konten sama gue? Aman. Oh, yang fatherless ya? Ada yang motong itu. Oh, dipotong-potongin. Iya. Yang aku mau bikin special show tentang fatherless itu. Iya. Lu akhirnya special show-nya udah? Belum. Belum, kapan? Maunya tahun depan. Oh, belum masih? Belum direncanakan. Masih berdamai dulu, ini boleh apa tidak untuk dibicarakan. Oh gitu. Kesannya tuh tidak sopan loh, Bib, kalau ngomongin bapak. Oh. Kesannya ini anak durhaka gitu-gitu. Ya, sebenarnya kan bapaknya yang durhaka ya. Karena kalau di Islam tuh ada istilah orang tua durhaka, yaitu orang tua yang nggak memberi hak-hak anaknya sebagai kewajiban-kewajibannya dia. Tapi kan sebagaimanapun dia durhaka, dia tetap bapak kita. Tetap bapak kita, tapi kan kita menceritakan asalkan tepat. Konteksnya bukan untuk ngegibahin bapak kita, tapi memberi pelajaran kepada anak-anak dan bapak-bapak di luar sana agar kejadian serupa itu tidak terjadi. Bukan bongkar aib bapak kan? Bukan membongkar niatnya, tapi memberikan pelajaran. Nah, deliverynya gimana ya? Tinggal lu atur aja sekiranya itu menjadi kayak apa ya? Semacam sharing pembelajaran. Karena menurut gue itu dibutuhkan banget di Indonesia. Karena Indonesia ini tradisinya itu seolah-olah orang tua itu tidak ada yang durhaka dan selalu benar. Bahkan Indonesia cuma punya cerita Malin Kundang tuh kan, anak durhaka. Gak punya cerita Kundang Malin, orang tua durhaka. Gak ada kan? Gak ada. Jangankan itu, ayah dan ibu aja, orang Indonesia cenderungnya ibu. Kalau ayah itu dinomorduakan misalnya. Padahal Islam mengangkat derajat ibu itu agar setara dengan ayah, karena di zaman Islam pertama turun, ibu itu terdiskriminasi di bawah ayah. Banyaklah sebenarnya tradisi-tradisi kita yang akhirnya ya jadi mitos. Kayak tadi umroh, nggak bisa ngeliat Ka'bah lu ntar. Jadi ya menurut gue dibutuhkan banget itu sebagai pembelajaran sih. Nah jadinya aku bingung tuh, Bib, ini harus dituangkan ke buku atau jadi stand up comedy show. Karena untuk menertawakan kelakuan bapak tuh banyak bapak-bapak yang nggak mau nerima gitu loh, Bib. Yang nyerang aku kebanyakan bapak-bapak. Tapi kan itu hanya dihadiri oleh orang yang mau hadir aja. Iya. Ya lo batasi aja, yang bapak-bapak jangan hadir. Tapi gimana pesannya nyampe kalau bapaknya tidak menonton? Ya nanti kan yang penting pesan itu sampai lebih ke banyak orang dulu, dan setiap orang nanti punya caranya sendiri-sendiri untuk menyebarkan ke banyak orang yang lain kan. Kan setiap orang punya delivery sendiri-sendiri kan. Cuman kalau lo nanya milih stand up comedy show atau buku, menurut gue itu dua hal yang berbeda. Gue misalnya bahkan masih membukukan konten-konten YouTube gue. Dua buku gue, Tuhan Ada di Hatimu dan Seni Merayu Tuhan, itu dari konten YouTube gue yang kemudian dijadikan tulisan. Semua omongannya awalnya ditulis sama translator, kemudian setelah itu dikasih ke gue, kemudian gue edit, gue bongkar sebanyak 60-80%, karena menurut gue beda antara lisan dan tulisan. Salah satunya, kalau tulisan itu biasanya lebih runut, lebih rapi, lebih komprehensif karena kita punya waktu untuk melengkapinya, dan oke buat dikasih footnote, dalil-dalil baik ayat, hadis, kemudian buku. Kalau di YouTube kan nggak enak kita ngomong menurut ini dalam jurnal ini halaman sekian gitu.
Jadi kalau gue gitu buku. Bahkan yang Seni Merayu Tuhan sedang on the way untuk jadi film. Jadi udah konten YouTube, kemudian dibukukan, kemudian difilmkan. Mau dijadikan lukisan, mau dijadikan musik, mau dijadikan bahan stand up. Itu tetap karena setiap platform menurut gue punya karakternya masing-masing. Jadi menurut gue bisa jalan dua-duanya tuh. Soalnya aku lagi nulis novel. Tentang ayah tapi disamakan. Bukan, itu tentang tobat gitu. Oh, tentang tobat. Religi tapi komedi gitu. Oh, gitu. Bukunya. Novel tapi. Novel. Namanya disamarkan, bukan nama lu. Iya. Tapi itu kisah perjalanan. Kisah perjalanan aku. Oh. Semua tempat dan namanya disamarkan. Nama orang-orangnya juga disamarkan. Itu udah lu mulai tulis atau sedang lagi ditulis. Nah, aku bingung yang Fatherless ini karena sebenarnya itu pelik banget loh, Bib. Kayak ini kalau dijadiin special show orang nangis bukan ketawa nih kayaknya, takutnya gitu loh, Bib. Gitu. Orang nangis nih jangan-jangan gitu. Bukan ketawa. Bukan ketawa. Atau ketawa miris ya. Iya, ketawa yang gua mau ngetawain enggak ya ini iya, ya gitu ya. Suka ada yang gitu-gitu. Iya. Ya kalau itu kan berarti persoalannya adalah ini bisa dikomedikan apa enggak itu kan. Atau deliverynya gimana nih? Mungkin bisa dikomedikan, tapi bisa diterima apa enggak? Itu yang aku takut. Orang tapi karena itu kan bisa dengan open mic. Iya, karena ada beberapa kali aku open mic, kayaknya orang jadi nggak respect loh, Bib. Iya. Karena lu gitu sih, bapak lu gitu. Oh gitu. Mungkin yang aku terima gitu. Iya. Jadi apa? Nggak usah dibikin special show ya? Apa dibikin buku aja, biar orang lebih memahami gitu. Kalau konteksnya ya. Karena kalau di komedi dijelasin konteksnya jadi gak lucu. Iya. Tapi kesannya jadi durhaka. Iya. Kalau nggak dijelasin. Kalau nggak dijelasin. Nah, Mac ini ada WA grup Warung Madura se-Jabodetabek. Oh, ada grupnya? Ada. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang biasanya masuk. Nah, ini karena ada beberapa pertanyaan yang buat lo nih. Dari Warung Madura? Iya, dari orang-orang Warung Madura. Mau nanya harga telur kali ya? Enggak, ini mah pertanyaan. Kan lu udah terkenal banget. Wah, amin. Nih, dari Jingga di Bali. Nah, Warung Madura di Bali kan banyak juga. Tapi katanya kemarin sempat gak boleh buka 24 jam. Akhirnya mereka buka 23 jam 59 menit. Tutup semenit buat apa? Ya kan gak boleh 24 jam. Bib, mau tanya ke Mega nih. Pernah ngebayangin nggak kalau nggak kenal dunia stand up sekarang akan jadi apa? Kayaknya sebelum ketemu stand up udah menjurus ke situ. Tapi buru-buru ketemu stand up. Iya. Ke Mega, Bib, di masa sulit pernah nggak kepikiran buat bunuh diri? Mainan hantu. Wah, gua semua jenis mainan hantu tuh pernah gua lakuin. Ya, namanya juga lo perempuan atau lo anak, seharusnya lo dididik kan, bukan dihardik. Rima tuh dididik bukan dihardik. Bapakku nonton. Ntar aku kasih link. Ya intinya sih kalau gue sih ya berusaha nothing tulus aja. Maksudnya ini ilmu agama yang gue punya dan gue tidak berbicara secara pragmatis. Gue tidak berbicara karena kepentingan, gue gak berbicara karena ingin menjatuhkan, gue gak berbicara karena ingin membela. Ya gue hanya berbicara sebagai sebuah ilmu. Ilmunya ini lu setuju atau gak setuju, ya itu yang gue tahu dari Allah dan Rasulnya. Tapi aku mau nanya satu hal yang selalu ganggu pikiran aku nih, Beb. Berdosa gak orang tua yang tidak memberikan ilmu agama kepada anaknya sehingga anaknya bertato, mabuk, segala macam, karena dia tidak mendapatkan ilmu agama. Dari kecilnya tidak dididik ilmu agama. Itu yang dosa, anaknya pasti berdosa jelas karena dia melanggar. Tapi dia tidak tahu, dia itu tidak dikasih ilmu, Bib. Iya. Jadi salah satu hak anak dan kewajiban orang tua adalah mendapatkan dan memberikan pendidikan. Orang tua memberikan pendidikan, hak anak mendapatkan pendidikan. Pendidikan itu tidak mesti secara kognitif atau melalui bangku sekolah. Bisa jadi melalui teladan dari ayahnya. Bahkan pendidikan tidak mesti secara langsung dari orang tuanya. Bisa dengan orang tuanya menyekolahkannya. Bahkan kalau alasannya biaya, banyak tuh sekolah-sekolah gratis. Gue juga lahir dari pengajian-pengajian gratis yang emak sama bapak gue bayarnya cuma gula sekilo setiap
3 bulan sekali gitu. Hasil panen. Hasil panen gitu. Enggak, gue jadi inget guru gue gitu, Ami Soleh namanya Soleh itu, guru yang tulus banget gitu, kayak guru yang sering kita lupakan padahal paling penting posisinya, karena dia yang ngajarin huruf-huruf hijaiyah pertama, yang ngajarin bismillah pertama, yang ngajarin fatihah pertama gitu. Kadang kita suka lupa sama kebaikan-kebaikan mereka. Nah, kalau dia tidak melakukan itu, memberikan akses kepada pendidikan atau mendidiknya secara langsung, ya dia durhaka. Karena itu kewajibannya. Sehingga setiap keburukan yang lo lakukan, karena lo gak mendapatkan akses kepada pendidikan yang baik, maka menjadi dosa jariah bagi orang tuanya. Tapi aku nggak nyari pembenaran, aku nyari kebenaran sebenarnya. Betul. Kalau misalkan bapak ini ngomong, orang bapak ngomong, kamu tuh anak yang nggak baik. Tapi aku ngomong, bagaimana caranya jadi anak yang baik? Iya. Aku nggak pernah. Sebenarnya itu contoh. pertanyaan kritis kan, Ya, untuk aku lo nggak menyadarkan. Justru akhirnya lo yang mendidik bapak lo kan. Iya, tapi dasar anak durhaka gitu. Iya. Ngejawab gue kalau dibilangin gitu. Iya. Tapi aku juga pengen jadi anak yang baik. Tapi gimana caranya? Kasih contoh dong atau tunjukin bagaimana caranya gitu. Sebenarnya itu, tapi aku nggak tahu ya, ego laki-laki atau ego seorang bapak merasa mungkin dia tidak bisa menjawab atau dia tidak punya ilmu juga. Dan mungkin juga lo perlu introspeksi selain tadi yang lo bilang. Jangan-jangan saatnya lo bukan lagi memberikan pesan, tapi menyisakan kesan. Karena pesan-pesan itu telah ditolak oleh dia. Ya udah saatnya, ya udah lo nggak usah ngasih pesan-pesan lagi. Gimana caranya memberi kesan? Ya udah lo hidup aja dengan baik tanpa berdebat dengan dia. Toh lo sekarang bisa survive sendiri kan, entah sebagai stand up comedian, Tapi kan sebagai bapaknya influencer. bapak yang nggak bisa survive sendiri. Jadi dia membutuhkan anak-anaknya dong. Ya tetap itu justru cara lo memberikan kesan yang baik kan, bahwa lo gak dendam kepada dia, bahwa dendam itu buruk. Bukan dendam kepada dia, dendam kepada kelakuan buruknya loh, Bib. Iya bahwa lo gak dendam kepada dia, tapi lo hanya ingin mendidik dia agar berubah menjadi baik. Itu kan yang ini. Iya. Yang jadi kesan kepada dia. Dan lu gak perlu nunggu kapan ya, kok gak datang-datang saatnya itu. Ya gak perlu, itu biar urusan Tuhan kan. Urusan kita adalah menjadi baik dan berbuat baik. Sedangkan orang berubah menjadi baik itu urusan dia dengan Tuhannya kan. Dan Tuhan yang lebih tahu kapan waktunya dan bagaimana caranya dia mendapatkan hidayah itu kan. Sebagaimana kita cerita dari awal kan, bahwa pintu hidayah itu terlalu banyak. Bahkan bisa jadi dari stand up comedy, dari giveaway, dari ini dan itu gitu kan. Tentang cara Tuhan yang punya tidak terbatas cara untuk mengembalikan kita ke jalannya. Kita segerin pakai Fruby dulu, Beb. Seger ya, Beb. Mek, lo gak mau pulang? Gue mau kerja. Oh iya, tapi bensinnya nggak bisa buat bakar dosa. Gak bisa. Nggak bisa. Apalagi buat gantiin sampo tuh. Jangan. Jangan. Belum pernah dicoba sih, tapi jangan sampai. Gue seenaknya banget ya nyuruh pulang. Ya namanya gue kan mau kerja. Iya, Bib. Lagian orang mau kerja diajak ngobrol sama lo. Iya udah deh. Tapi aku masih nggak jadi deh. Aku mau pulang aja. Soalnya udah ditunggu. Sama siapa? Besok mau pilkada. Wah, ini kan tayangnya jauh setelah itu. Jauh. Yaudah, Mek, gue kerja lagi ya. Lu kalau mau di sini dulu gak apa-apa. Enggak, aku mau pulang aja. Tapi aku minta Fruby-nya ya. Iya. Oh iya, gue janji mau ngasih Fruby. Tungguin nih. Ini minta apa beli? Lu gue kasih dulu deh. Ntar kalau udah kecanduan beli sendiri. Iya. Omongan-omongan penjual ini. Penjual Fruby. Nih. Pertamanya gratis dulu emang. Yang sweet orange. Iya, boleh. Ini diseduhnya Oh, ini nih. Hangat apa dingin? Pas. Bisa hangat. Bisa dong, terserah sesuai selera. 2 buat anak lu, 1 buat lu. Ya Allah, baik banget Habib.
cucu Nabi emang harus baik sih. Mau buat bapak lo juga nggak? Jangan deh, nggak usah. Soalnya kita nggak satu rumah. Oh gitu. Udah Bib, aku pamit dulu ya. Ya udah Mek. Ya, makasih ya. Ya hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam. Jadi penjual kayaknya berat banget. Harus jawabin pertanyaan orang, dengerin curhatan orang.